Habib Rizik Syihab menolak putusan hakim yang memvonisnya 4 tahun penjara. Rizik pun menyatakan banding. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar mendapat informasi yang terbaru. Jadi dengan dua alasan tadi saya sampaikan majelis hakim, dengan ini saya menolak putusan majelis hakim dan saya menyatakan banding, kata Rizik seusai pembacaan putusan di PN Jakarta Timur Kamis 24 Juni 2021. Rizik mengatakan ada sejumlah hal yang tidak bisa diterimanya dalam putusan tersebut. Salah satunya adalah perihal saksi forensik. Ada beberapa hal yang tidak bisa saya terima, diantaranya adalah menentukan dasar mengajukan saksi ahli forensik, padahal di pengadilan ini saksi ahli forensik tidak pernah ada, kata Rizik. Masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan, imbuh dia. Penasihat hukum Rizik juga menyatakan hal serupa. Penasihat hukum Rizik memutuskan akan mengajukan banding. Kami dari penasihat hukum juga akan menyatakan banding atas putusan tersebut, kata penasihat hukum Rizik. Jadi baik terdakwa maupun tim penasihat hukum menjatuhkan banding. Dengan demikian, perkara ini belum memiliki kekuatan hukum tetap, timpal hakim. Sebelumnya, Habib Rizik Syihab atau HRS divonis 4 tahun penjara. Habib Rizik dinyatakan bersalah menyebarkan berita bohong terkait hasil tes swab dalam kasus RS Umi hingga menimbulkan keonaran. Mengadili, menyatakan terdakwa Muhammad Rizik Syihab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta menyebarkan berita bohong dengan sengaja mengakibatkan keonaran, ujar Hakim Ketua Katwanto saat membacakan surat putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis 24 Juni 2021. Habib Rizik bersalah melanggar pasal 14 ayat 1 UU RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Contoh, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik berupa dengan pidana penjara selama 4 tahun penjara, sambung hakim. Tak terima divonis 4 tahun penjara, Habib Rizik banding. Jokowi dan Megawati sama-sama berikan sinyal, tidak bertentangan kok. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar mendapat informasi yang terbaru. Mungkin karena pernah belajar politik selama beberapa tahun, jadi kadang ada persepsi saya yang agak berbeda dengan rekan-rekan penulis lain ataupun pembaca dalam melihat berbagai fenomena dan sinyal-sinyal politik yang bertebaran di mana-mana. Atau karena saya cenderung berpikiran positif, bisa jadi. Namanya manusia tidak bisa diseragamkan saklek ya. Pun saya tidak masalah dengan adanya perbedaan opini, asal bukan kadrunisme yang di luar nalar itu. Oleh sebab itu, saya punya pemikiran tersendiri melihat apa yang terjadi pada Ganjar Pranowo, yang sudah saya tuangkan dalam tulisan pada akhir bulan Mei lalu. Alih-alih melihat kegaduhan di PDIP sebagai konflik, saya justru melihatnya sebagai bagian dari asahan terhadap kemampuan Ganjar Pranowo sebagai politisi dan juga seorang pemimpin. Untuk mencapai level seperti Presiden Jokowi, Ganjar mesti harus banyak belajar dan praktek. Harus banyak diasah, diuji, dan bahkan dibikin jungkir balik. Apakah Megawati sebagai ketum PDIP mengharuskan capres dari Terah Soekarno? Nyatanya enggak kok, buktinya ada di Jokowi. Tentu saja Megawati tidak mungkin menunjuk siapa yang bakal diusung oleh PDIP buat Pilpres 2024 nanti. Masih terlalu lama jarak waktunya, jadi kapan? Ya bercermin saja dengan apa yang terjadi pada Jokowi waktu itu. Kira-kira sekitar 1 tahun ya sebelum hari H pemilihan. Bahkan sebelum itu sempat ada bantahan dari PDIP soal pengusungan Jokowi. Jadi kalau sekarang ada bantahan, ada teguran, ada keributan,
terkait Ganjar Pranowo Nyapres, maka itu adalah bagian dari proses dan ujian buat Ganjar untuk menempa dirinya. Makin kesini, saya makin merasakan sinyal positif soal penempaan Ganjar jadi capres. Ini pun saya rasakan ketika beberapa hari lalu beredar analisa seorang pengamat politik melihat kegiatan Jokowi dan Megawati. Tepatnya pada hari Jumat lalu 11 Juni, Megawati waktu itu menerima gelar Profesor Kehormatan di Universitas Pertahanan RI, sementara Presiden Jokowi bertolak ke Semarang, meninjau kegiatan vaksinasi di sana sebagai bagian dari rangkaian kegiatannya di Jawa Tengah. Dalam analisa yang dikemukakan oleh Neni Nurhayati, Direktur Eksekutif Demokrasi and Electoral and Empowerment Partnership atau DEP, disebut bahwa Jokowi absen di acara Megawati dan lebih memilih ke Semarang dengan didampingi Ganjar. Seolah menegaskan bahwa Jokowi hendak memberikan kepercayaan kepada Ganjar untuk bisa menggantikan posisinya. Meskipun memang diketahui Ganjar masih menjadi polemik di internal PDIP, ujar Neni. Sementara acara Megawati di Universitas Pertahanan dihadiri oleh ketiga anaknya termasuk Puan dan beberapa menteri termasuk Menhan Prabowo, serta dari unsur militer antara lain Budi Gunawan dan Andika Perkasa. Nama Prabowo sempat disebut Megawati dalam pidatonya. Bahkan sempat cerita soal viralnya berita soal dia menyebut Prabowo sebagai sahabat, yang disebutnya dalam acara peresmian patung Soekarno di halaman Kementerian Pertahanan Jakarta, sehingga memang ada kesan kedekatan antara keduanya. Bagi saya, jika Presiden Jokowi ke Semarang didampingi Ganjar itu memberikan sinyal dukungan Jokowi terhadap Ganjar. Maka kedekatan Megawati dengan Prabowo dalam dua momen berbeda itu pun bisa disebut sebagai sinyal dukungan Megawati terhadap Prabowo. Kedua kesimpulan ini dikuatkan pula dengan adanya hasil survei dari SMRC, Saiful Mujani Research and Consulting, yang baru dirilis kemarin Minggu 13 Juni. Nama Prabowo menduduki tempat teratas dalam berbagai simulasi terbuka atau tertutup dengan 42 nama, 15 nama, 8 nama, dan 3 nama disusul oleh Ganjar. Namun jika dimasukkan unsur tahu, artinya hanya pemilih yang tahu atau kenal tokoh itu yang bisa memilih, maka nama Ganjar menjadi yang teratas disusul oleh Prabowo. Jika ditambah lagi dengan parameter menghilangkan pemilih PDIP, maka Ganjar kembali menempati posisi teratas disusul Prabowo. Artinya Ganjar punya peluang menang walaupun tanpa PDIP. Selain itu ditemukan pula ada kecenderungan bahwa para pemilih yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi akan cenderung memilih Ganjar, walaupun bukan dari masa pendukung PDIP. Tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 75,6%. Dari angka itu 43,9% diantaranya memilih Ganjar sebagai capres, disusul lagi oleh Prabowo dengan angka 23,3%. Hasil survei lengkap dari SMRC bisa dilihat di sini. Kesimpulan saya ini kemudian dikuatkan lagi oleh pernyataan Presiden Jokowi kepada para relawan yang disampaikan dalam rapat pimpinan nasional relawan Seknas Jokowi hari Minggu kemarin 13 Juni. Jokowi mengungkap sudah ada relawan yang ditarik-tarik, dirayu-rayu dan dirangkul untuk mendukung calon tertentu. Namun Jokowi justru mengajak para relawan untuk bersabar. Saya menyarankan kepada para relawan untuk mengamati dulu, jangan tergesa-gesa, ojo kesusu. Mari kita pelajari bersama-sama konstelasi politik, kita pelajari bersama-sama peta politiknya dengan baik. Saya melihat masih ada waktu yang cukup untuk melakukan itu semuanya. Nanti pada saatnya saya akan berbicara. Saya akan menyampaikan kemana kapal besar relawan Jokowi ini akan kemudinya kita arahkan, dan untuk saat ini saya mengajak sekali lagi para relawan semuanya untuk fokus membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID, ujar Jokowi. Seperti mengajak agar relawan percaya pada pilihan yang akan di-endorse oleh Jokowi, termasuk yang diisyaratkan dalam sinyal-sinyal yang dilontarkan oleh Jokowi. Dan tentunya Megawati sebagai ketum PDIP, karena Jokowi juga menyebut konstelasi politik. Majunya pres perlu kendaraan partai, tidak bisa tidak. PDIP pasti akan berhitung dengan seksama, sama seperti ketika dulu mereka memutuskan mengusung Jokowi menjadi capres. Tidak sembarangan,
tidak main-main dengan pertimbangan yang dalam dan kuat. Oleh sebab itu, kesimpulan saya, sejauh ini nampaknya PDIP dan Jokowi sudah memberikan sinyal kecenderungan terhadap pasangan Ganjar dan Prabowo. Ganjar Capres, Prabowo Cawapres, selalu dari kura-kura.